Ya, sekali lagi kita ada panelis. Di sini sudah ada 2 orang panelis yang cukup kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Profesor Karim Suryadi, Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia atau pabriknya guru ya, Prof ya. Tepuk tangannya untuk Profesor Karim. Yang kedua adalah Ibu Retno Listiarti. Ibu Retno ini adalah sekjen dari Federasi Serikat Guru Indonesia yang juga merupakan kepala sekolah dari sebuah SMA atau SMA? SMA. Tepuk tangannya untuk Ibu Retno. Saya mungkin ke Ibu Retno terlebih dahulu. Ibu Retno, Ibu sering sekali ke lapangan ya sebagai bagian dari FSGI ini. Nah, melihat sekarang ini kesejahteraan guru. Seberapa parah sih Bu? Apa ya persoalan yang paling mendasar yang sedang dialami oleh para guru kita? Ya, sebenarnya kesejahteraan itu tidak identik dengan masalah uang melulu gitu ya. Tetapi memang kami para guru melihatnya bahwa bagaimana punya tata cara menghayati atau guru itu sebagai orang yang bermartabat ya. Nah, bagaimana kita menganggap sebagai orang yang bermartabat ketika digaji 50 sampai 100 ribu per bulan gitu ya. Data Federasi Serikat Guru Indonesia pada tahun 2012 kami melakukan survei. Ternyata guru tidak jauh nih dari Jakarta yaitu Pandeglang masih ada yang dibayar guru honor itu 60 ribu per bulan. Tangerang 125 ribu per bulan. Kemudian Medan itu 300 ribu per bulan. Dan Indramayu 250 ribu per bulan. Sementara kami masih menemukan guru honor DKI Jakarta yang dibayar 400 ribu per bulan. Itu di yang DKI Jakarta, betul, di itu di bawah Kementerian Agama memang. Dan ini survei ini kemudian memang menunjukkan satu ada strata pada guru. Ternyata kalau guru PNS memang pasti sejahtera. Karena selain dia dapat gaji rutin, kalau Jakarta masih bicara tunjangan kinerja daerah, terus masih aja tunjangan sertifikasi. Tetapi kalau kita bicara guru honor, tidak. Data tadi kan menunjukkan guru honor. Kemudian guru bantu itu juga belum sesejahtera guru PNS ya. Dan jumlah mereka pun juga besar ya. Kemudian persoalan lain yang membelit adalah tunjangan profesi guru yang dikatakan pemerintah sebagai tambahan buat kesejahteraan guru. Ternyata itu problemnya klasik dan bertahun-tahun tidak berubah. Pertama, suka telat datangnya, kerap dipotong, dipungli oleh oknum tertentu, kerap ditahan Pemda. Padahal sudah harus dicairkan, uang dikirim tapi juga tidak dicairkan. Kemudian ada persyaratan mengajar 24 jam mengajar yang kerap kali sulit dipenuhi, terutama untuk sekolah-sekolah yang kecil dan untuk daerah terpencil ya. Kemudian juga ada ini membatasi sekali hak guru untuk dibayar, dan terakhir adalah hilangnya tunjangan sertifikasi ketika kebijakan baru kurikulum 2013 ya. Baik, oke, banyak sekali permasalahan yang sekarang ini menghadapi guru kita. Tapi berbicara soal kesejahteraan tentunya juga berhubungan dengan kualitas dari guru itu sendiri. Nah, Bapak sebagai orang yang ada di pabriknya guru ini nih, sebenarnya tuh kualitas guru ini kan sekarang dilihat hanya sebagai pengajar, tapi bukan pendidik. Artinya secara intelektualitasnya juga tidak seperti pendidik pada umumnya, hanya sebagai guru aja. Dia hanya tugasnya mengajar aja. Sebenarnya permasalahannya ada di mana, Pak? Ya, pertama jangan disebut pabrik ya. Karena menyiapkan guru tidak seperti mencetak barang. Kemudian yang kedua, tadi sudah dipaparkan beberapa persoalan menyangkut pendapatan guru. Tetapi jangan pernah menyimpulkan bahwa meningkatkan kualitas itu hanya bisa dibentuk dengan meningkatkan pendapatan guru. Karena fakta menunjukkan bahwa bahkan setelah perbaikan peningkatan guru dilakukan lewat upaya-upaya pemerintah misalnya dengan sertifikasi, tapi ternyata sertifikasi yang dilakukan itu lebih hanya mengurangi beban ekonomi guru, tetapi tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas. Apalagi bila guru-guru itu mengalami kendala ekonomi. Harus diingat bahwa gizi guru itu bukan hanya dibentuk oleh gaji, tapi dibentuk oleh latihan, oleh pengetahuan, oleh keterampilan yang memungkinkan dia meningkatkan performanya. Saya percaya bahwa perubahan pendidikan itu akan sangat bergantung kepada apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh guru. Masalahnya dua hal itu dibentuk oleh keyakinan dan pengalaman terdahulu. Jadi permasalahannya ada di pengajarnya juga, ada di gurunya juga. Nah, kita akan dengarkan sekarang ini dari masing-masing tim sukses Capres-Cawapres yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Yang kami akan mengundang yang pertama dulu tim pemenangan dari Jokowi JK, Deddy Gumelar dan Muhammad Hanif Dakhiri. Silakan.
Dan dari tim pemenangan Prabowo Hatta ada Ibu Reni Marlinawati. Silakan Ibu Reni. Ibu Reni nantinya tidak sendiri, akan ditemani oleh Bapak Ruli Hairul Azwar yang sedang dalam perjalanan menuju ke Metro TV. Mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung ya Bu ya, biar equal nih. Jadi jangan kesannya jadi perang gender kalau di sini jadinya kalau begini. Apa saya keluar dulu biar. Baiklah, oke, kita dengarkan dulu karena mungkin sudah ada yang 2 orang di sini terlebih dahulu. Masing-masing orang diberikan waktu 1 menit untuk memaparkan visi misi terkait dengan kesejahteraan guru. Mungkin silakan yang mau mulai duluan, diberikan waktu 60 second dari sekarang. Iya, kalau 60 second saya kira visinya Jokowi JK adalah bagaimana melakukan revolusi mental dengan instrumennya adalah pendidikan. Nah, pendidikan seperti kedua panelis tadi sudah memaparkan bagaimana problematika yang saat ini. Kita tidak mengupas yang saat ini, tapi ke depan. Dan komponen yang paling utama dari pendidikan adalah guru. Nah, saya sepakat bahwa guru bukan hanya kesejahteraannya, tapi bagaimana kita besok akan melakukan rekrutmen secara kualifikasi yang baik. Kemudian penyebaran guru, ya. Kesejahteraan itu bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan gajinya atau ekonominya, tapi juga akses untuk latihan dia, untuk peningkatan keterampilan. Juga guru-guru, terutama karena Indonesia ini kan secara geografis kan tidak seperti hanya Jakarta, Semarang, Bogor. Ada juga yang di luar terdepan, 3T dan lain sebagainya. Nah, itu betul-betul kita harus perhatikan untuk bagaimana mereka juga selain penyebaran, tapi juga kualitas pendidikannya harus sama dengan guru-guru yang berada di tengah-tengah di kota-kota. Oke, jadi lebih merata ya Pak Meing ya. Oke, silakan Mas Hanif. Terima kasih. Kita setting dulu ya, 60 second mulai dari sekarang. Ya, berbicara mengenai soal guru, pertama bahwa kalau kami dari tim Jokowi JK ini memandang bahwa guru kita pandang bukan hanya sekedar sebagai pengajar, tapi memang sebagai pendidik. Jadi satu sisi dia melakukan transfer of knowledge, pada sisi yang lain dia juga melakukan proses-proses untuk menanamkan value yang baik, karakter yang baik kepada anak didik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat persoalan guru kita, kuncinya ada banyak hal. Tapi kalau kita mau fokus, satu, dari segi jumlah guru kita kurang, ya kan? Terutama di daerah-daerah yang terpencil, segala macam kurang. Yang kedua, soal kualitas. Kualitas guru kita ini juga masih bermasalah. Paling hanya sekitar 63% guru kita ini yang belum tersertifikasi saja, misalnya masih 63% secara keseluruhan. Kemudian dari segi kesejahteraan. Nah, dari segi kesejahteraan ini yang paling pokok justru di guru-guru yang honorer, guru-guru bantu. Ini yang hampir sama sekali belum memperoleh kesejahteraan yang memadai, dan kemudian mereka penerimaannya ini juga nggak langsung. Jadi mereka harus menunggu berbulan-bulan dulu. Baik. Nah, kita ingin nanti ke depan ini kalau misalnya terkait dengan soal kesejahteraan ini langsung pemerintah pusat nanti transfer langsung ke rekening guru. Baik, oke. Langsung ada ini tindakan langsung dari pemerintah pusat. Nah, Ibu, karena Ibu sendiri 2 menit waktu Ibu untuk menjabarkan visi misi dari Prabowo Hatta. 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya sampaikan bahwa Bapak Prabowo dan Hatta, jika Allah berkehendak didukung oleh masyarakat seluruh Indonesia menjadi presiden, maka visi yang akan beliau cita-citakan, akan beliau laksanakan, yaitu bagaimana membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Maka dari itu, untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat, salah satu pilar yang hendak diperkuat adalah bagaimana penguatan pembangunan sumber daya manusia. Dan pembangunan sumber daya manusia itu akan dilakukan melalui reformasi pendidikan. Saya kira di belahan manapun, termasuk negara-negara yang hari ini maju, pada saat dia menjadi negara berkembang, kuncinya adalah bagaimana mereka melakukan reformasi pendidikan. Ada 3 elemen utama dalam melakukan reformasi pendidikan. Yang pertama tentu adalah siswa itu sendiri. Bagaimana siswa sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang memiliki akal, yang memiliki intelektual, yang memiliki emosi, bagaimana ditanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Bagaimana kemudian diberikan nilai-nilai keimanan, bagaimana kemudian dia dicerdaskan dicerdaskan intelektualnya, diteguhkan keimanannya, baru bagaimana nilai-nilai karakternya diindonesiakan sedemikian rupa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah guru. Betul, guru adalah ujung tombak terdepan di dalam prosesi pendidikan. Nah, guru ini kalau kami berpendapat adalah bagaimana sekarang menyampaikan kepada tujuan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bagaimana di situ ketentuan guru itu wajib satu memiliki kualifikasi. Itu artinya apa? Guru itu minimal harus memperoleh gelar
S2 gitu ya. Sekurang-kurangnya S1. Kemudian yang kedua, bagaimana guru harus memiliki kompetensi gitu kan. Nah, dalam kompetensi ini bukan hanya kompetensi intelektualnya saja, tapi kompetensi emosionalnya, kompetensi lain-lain. 2 menit sudah habis. Wah, ternyata untung Ibu sendiri, Bu. Coba kalau tadi berdua nggak cukup tuh tadi visi misi disampaikan. Saya tahu karena saya akan menyampaikan 2 kali, maka saya akan lanjutkan. Baik. Itu yang sudah habis, Bu. Waktunya 2 menit. Nanti akan dibahas lagi oleh panelis kita. Kita akan lempar ke panelis kita. Kalau Ibu tambahin lagi berarti Ibu bertiga. Baiklah, kita nanti langsung memberikan waktu untuk Prof. Karim dan juga untuk Ibu Retno untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing tim. Tadi sudah mendengar visi misinya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Lawan Bicara.